Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Salsabila Naura dari kelompok 6. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Muhammad Arif Prayogo, SPD MKOM, dalam mata kuliah riset operasi. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang teori permainan. Nah, di latar belakang sendiri, dalam mengambil sebuah keputusan, kita itu seringkali dihadapkan dengan keadaan di mana kita tuh diberikan pilihan-pilihan. Nah, di antara pilihan tersebut, tentu kita tuh diharuskan memilih pilihan dengan sebaik mungkin. Diperlukan perhitungan yang strategis untuk pilihan yang akan kita ambil agar hasil dari pilihan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita. Nah, salah satu cara yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode teori permainan. Nah, jadi untuk pembahasan sendiri, pengelolaan asal daya air buat pertanian padi pada Indonesia itu menghadapi aneka macam tantangan, terutama permasalahan antara pemangku kepentingan pada memanfaatkan air irigasi. Air irigasi salah satu pendekatan yang bisa dipakai buat mengatasi tantangan tadi merupakan teori permainan atau game teori. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nadin dengan NIM 23091166034. Selanjutnya yaitu elemen dan karakteristik teori permainan. Teori permainan terdiri dari beberapa elemen utama yang menjadi fondasi dalam menganalisis suatu situasi. Nah, itu ada pemain, strategi, payoff atau hasil, dan keseimbangan nas. Nah, elemen-elemen ini berperan penting dalam memahami macam-macam interaksi antara pihak yang terlibat, baik dalam konteks kompetisi maupun kerjasama. Nah, di sini yang pertama yaitu pemain. Pemain di sini yaitu individu atau entitas yang mengambil keputusan dalam permainan dengan tujuan tertentu. Dalam konteks pengelolaan irigasi, yaitu studi kasus yang kami ambil di sini, yang pertama yaitu Perum Jasa Tirta II atau PJT2, yaitu pemain ini dia mengelola distribusi air secara efisien dan adil. Nah, selanjutnya ada pemerintah daerah. Di sini pemerintah daerah itu mengatur kebutuhan air untuk masyarakat dan pertanian sambil menjaga keberlanjutan. Nah, selanjutnya ada petani. Di sini petani memilih metode budidaya seperti SRI atau konvensional untuk memaksimalkan hasil panen. Meski tujuan mereka berbeda di sini, kesuksesan masing-masing pemain saling bergantung satu sama lain. Nah, selanjutnya yaitu strategi. Strategi yaitu serangkaian tindakan yang dapat diambil pemain untuk mencapai hasil terbaik. Nah, contoh strategi di sini yaitu pada studi kasus kami PJT2, dia menentukan pola distribusi air seperti berselang atau intermittent atau terus-menerus atau continuous flow. Nah, pemerintah di sisi lain di sini pemerintah daerah dapat mendorong metode budidaya hemat air seperti SRI dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu petani memilih metode budidaya yang sesuai dengan kebutuhan dan efektivitas. Lalu selanjutnya yaitu payoff atau hasil. Nah, payoff adalah manfaat atau keuntungan yang diperoleh setiap pemain berdasarkan strategi yang diambil. Nah, dalam pengelolaan irigasi, dalam kasus ini studi kasus kami, payoff mencakup efisiensi penggunaan air, hasil panen, dan pendapatan tambahan dari air sisa. Nah, setiap pemain di sini berupaya memaksimalkan payoff mereka yang bergantung pada bagaimana strategi mereka berinteraksi dengan strategi pemain lain. Lalu yang terakhir yaitu keseimbangan nas. Nah, keseimbangan nas ini yaitu kondisi stabil di mana tidak ada pemain yang dapat meningkatkan payoff. Nah, di sini mereka dengan meningkatkan payoff tadi dengan mengubah strategi secara sepihak.
selama pemain lain tetap mempertahankan strategi mereka. Nah, contohnya dalam studi kasus kami di sini yaitu dalam irigasi keseimbangan tercapai ketika PJT2 pemerintah daerah dan petani menemukan harmoni dalam strategi mereka sehingga manfaat optimal diperoleh oleh semua pihak. Nah, itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurlina Baskara dengan akhirannya 30. Jadi di sini saya akan menjelaskan metode teori permainan. Untuk yang pertama ada permainan kooperatif. Jadi kooperatif ini berarti pemain dengan pemain lain itu bekerja sama agar mendapatkan hasil yang optimal. Biasanya mereka melakukan janji atau kontrak yang hasilnya akan dibagi merata. Untuk yang kedua ada permainan non kooperatif. Non kooperatif ini kita lebih mengandalkan individu, jadi tanpa harus dapat bantuan dari orang lain, tidak mendapatkan bantuan orang lain, terus hasilnya ini akan kita peroleh sendiri tanpa dibagi oleh pemain lain. Untuk yang ketiga ada permainan dengan informasi sempurna. Permainan dengan informasi sempurna ini kita tahu langkah-langkah dan strategi pemain lain. Contohnya dari game catur ya, kita bisa melihat langkah-langkah mereka. Terus untuk yang keempat ada permainan informasi dengan tidak sempurna, yang berarti kebalikan dari sempurna. Jadi tidak sempurna ini kita tidak tahu apa-apa langkah dan strategi dari pemain lain. Jadi kita lebih, ya seperti di dunia nyata, kita lebih mengandalkan ekspektasi dengan realita. Jadi kita harus menghadapinya dengan probabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andromeda Ibnu Darmawi dengan NIM 23091160338. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutannya, yaitu nomor 5, permainan deterministik versus probabilistik. Nah, permainan deterministik sendiri adalah permainan dengan hasil yang sudah pasti berdasarkan strategi yang dipilih. Sebaliknya, permainan probabilistik melibatkan ketidakpastian dalam hasilnya. Nah, contohnya di sini adalah pilihan metode budidaya oleh petani mungkin memberikan hasil yang berbeda tergantung pada faktor cuaca atau kondisi tanah. Permainan probabilistik memungkinkan analisis resiko dan peluang, sehingga pemain dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum membuat keputusan. Lalu selanjutnya nomor 6 ada permainan statik versus dinamik. Nah, perbedaannya sendiri adalah permainan statik terjadi ketika semua pemain membuat keputusan secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pemain lain. Sebaliknya, permainan dinamik berlangsung secara bertahap, di mana pemain membuat keputusan secara berurutan. Misalnya, dalam pengelolaan irigasi, petani di hulu mungkin menentukan strategi mereka terlebih dahulu, sementara petani di hilir menyesuaikan keputusan berdasarkan apa yang telah dilakukan di hulu. Permainan dinamik sering dianalisis menggunakan pohon keputusan atau diagram alur. Lalu yang terakhir, yang nomor 7, adalah permainan zero sum versus non-zero sum. Nah, perbedaannya sendiri, dalam permainan zero sum, keuntungan satu pemain berarti kerugian bagi pemain lain, sehingga jumlah total keuntungan dan kerugian selalu nol. Contoh sederhananya adalah permainan poker. Nah, di mana kemenangan satu pemain berasal dari kekalahan pemain lain. Sebaliknya, dalam permainan non-zero sum, keuntungan satu pihak tidak selalu merugikan pihak lain. Dalam kasus distribusi air irigasi, efisiensi dalam penggunaan air dapat menghasilkan keuntungan bersama, di mana hasil panen meningkat tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Saputra dengan akhiran NIM 014. Selanjutnya adalah hasil perhitungan dari studi kasus. Studi kasus yang kami angkat di sini adalah analisis penggunaan air berdasarkan partisipasi petani dalam membayar iuran, kondisi saluran dan jaringan irigasi, serta penetapan pola tanam SSI di Kabupaten Karawang akan disajikan pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, untuk lokasi itu terbagi menjadi 3 lokasi, yaitu Seksi Tarum, Seksi Rangadeng Slop, dan Seksi Talaga Sari. Yang mana untuk kerusakan ringan itu didefinisikan menggunakan RR. Itu tingkat fungsi pelayanan antara 80 hingga 100%. Lalu RS, tingkat rusak sedang, tingkat fungsi pelaksanaan antara 60 hingga 80%. Dan terakhir adalah RB, rusak berat, tingkat fungsi pelayanan antara 60% hingga ke bawah. Dari hasil analisis yang kami lakukan, total jumlah unit yang rusak ringan ada 12 unit, yang rusak sedang ada 203 unit, dan rusak berat ada 167 unit. Total keseluruhan adalah 382 unit dengan persentase 3% untuk rusak ringan, 53% untuk rusak sedang, dan 44% untuk rusak berat dari total keseluruhan yaitu 100%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu untuk meningkatkan kondisi irigasi di Kabupaten Karawang, diperlukannya sebuah peningkatan partisipasi petani melalui sosialisasi dan program gotong royong. Sistem pembayaran iuran air, IPAIR, harus lebih adil dan memberikan insentif bagi petani yang menerapkan metode hemat air. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.